Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Paulanang dari jurusan Informatika angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang graf pohon dan inverse kontraposisi. Definisi graf pohon. Graf pohon adalah graf terhubung yang tidak memuat sirkel jika sebuah graf terdiri dari beberapa komponen dan setiap komponen merupakan pohon. Maka graf tersebut disebut hutan atau forest. Hutan atau forest adalah graf tak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Dalam saat ini, setiap komponen di dalam graf terhubung tersebut adalah pohon. Secara khusus, graf pohon sangat banyak dan besar manfaatnya di bidang ilmu komputer. Misalnya, graf pohon digunakan dalam mencari efisiensi suatu algoritma. Graf pohon juga banyak digunakan dalam menyusun algoritma dalam teori permainan atau games theory. Contoh dari graf pohon bisa dilihat dari gambar tersebut bahwa jelas bahwa graf G1 dan graf G2 adalah graf pohon karena tidak terdapat sisi ganda dari sirkuit. Sedangkan graf G3 memuat sirkuit A, B, A, D, E, B, A, D, E sehingga tidak termasuk graf pohon. Sama juga dengan graf G4, bukan graf pohon karena tidak terhubung. Selanjutnya, pohon biner. Di dalam graf pohon pasti ada yang namanya graf pohon biner. Pohon biner adalah pohon berakar yang setiap simpul dalamnya mempunyai paling banyak n buah anak disebut pohon N-haloid. Pohon biner adalah jenis dari struktur data pohon di mana setiap node hanya bisa paling banyak memiliki dua anak node. Seperti struktur data lainnya, pohon digunakan untuk menyimpan informasi, tidak seperti struktur data stack dan PUI. Yang keduanya adalah struktur data linear. Pohon atau biner adalah struktur data hierarkis. Untuk mengatakan bahwa struktur data pohon hierarkis berarti elemen pohon terurut di atas atau di bawah elemen lainnya. Jika n sama dengan dua pohon tersebut disebut pohon biner. Untuk membuat pohon biner terdapat aturan dalam penempatan simpulnya. Dan persoalannya di sini jelaskan beberapa gambar di bawah ini, yaitu penjelasannya yaitu bisa dilihat pembahasan soal nomor 1, banyaknya titik dari sebuah graf pohon. T sama dengan banyaknya sisi ditambah 1 atau jika T pohon maka F dalam kurung T sama dengan E dalam kurung T plus 1. Gambar graf yang bukan pohon sedemikian hingga banyaknya titiknya lebih satu dari banyak sisinya. Gimana, apa manfaat belajar graf pohon? Secara khusus, graf pohon sangat banyak dan besar manfaatnya di bidang ilmu komputer. Misalnya, graf pohon digunakan dalam mencari efisiensi suatu algoritma. Graf pohon juga banyak digunakan dalam menyusun algoritma dalam teori permainan games theory. Jadi manfaat graf pohon adalah dapat memudahkan kepentingan pengefisien suatu algoritma dan juga banyak digunakan dalam menyusun algoritma dalam games teori tersebut. Jika misalkan T merupakan pohon dengan 60 sisi, pembuangan suatu sisi tertentu dari T menghasilkan dua pohon T1 dan T2. Jika banyak simpul pada T1 sama dengan banyak sisi pada T2, maka tentukan banyak simpul dan banyak sisi pada T1. Misalkan pohon T memiliki 60 sisi. Sisi dari T dibuang sehingga diperoleh T1 dan T2. Karena banyak sisi pada pohon sama dengan 1, kurangnya dari banyak simpul dapat kita misalkan T1 memiliki n simpul dan n min 1 sisi. Sedangkan T2 memiliki n simpul dan n min 1 sisi. Banyak sisi secara keseluruhan adalah 60 min 1 sama dengan 59. Sehingga diperoleh persamaan n min 1 plus n min 1 sama dengan 59 atau m plus n sama dengan 61. Karena diketahui banyak simpul pada T1 sama dengan banyak sisi pada T2 didapat M sama dengan N1. Dari sini diperoleh dalam kurung N1 plus N sama dengan 61. Sehingga haruslah N sama dengan 31, akibatnya M sama dengan 30. Jadi T1 memiliki 30 simpul dan 29 sisi. Sedangkan T2 memiliki 31 simpul dan 30 sisi. Misalkan M dan N merupakan bilangan bulat positif, graf bipartit lengkap KM, N manakah yang merupakan pohon? Misalkan M dan N merupakan bilangan asli, graf bipartit lengkap KM, N memiliki banyak simpul M plus N.
dan banyak sisi NN agar graf tersebut dapat digolongkan sebagai pohon. Banyak sisi harus satu kurangnya dari banyak simpul. Dari sini diperoleh Mn sama dengan n plus n min 1. Mn min n plus 1 sama dengan 0. Dalam kurung m min 1, n min 1 sama dengan 0. Dari persamaan terakhir diperoleh n sama dengan 1 atau n sama dengan 1. Dengan kata lain, graf negatif lengkap Km, N merupakan pohon jika M atau N salah satunya bernilai 1. Secara umum, Km, N merupakan pohon untuk setiap bilangan bulat positif M. Sini yang akan kita jelaskan yaitu inverse dan kontraposisi. Converse adalah logika yang merupakan kebalikan dari implikasi. Sementara inverse adalah logika negasi dan implikasi, sedangkan kontraposisi adalah logika yang merupakan kebalikan dan negasi dari suatu implikasi. Implikasi tidak ekuivalen dengan converse dan inverse, namun implikasi ekuivalen dan dengan kontraposisi dan converse ekuivalen dengan inverse. Dan di sini apa penjelasan tentang bendera ya menggunakan converse, inverse, dan kontraposisi itu satu converse. Jika suatu bendera ada warna merahnya, maka bendera tersebut adalah bendera RI. Nomor dua, jika inverse, jika suatu bendera bukan bendera RI, maka pada bendera tersebut ada pada bendera tersebut tidak ada warna. Kontraposisi, jika suatu bendera tidak ada warna merahnya, maka bendera tersebut bukan bendera RI. Selanjutnya, contoh soal. Diketahui kalimat jika n habis dibagi 6 maka n habis dibagi 2 dan 3. Tentukan inverse, converse, dan kontraposisinya. Nah, jawabannya inverse-nya jika n tidak habis dibagi 6 maka n tidak habis dibagi 2 dan 3. Jika n habis dibagi 2 dan 3 maka n habis dibagi 6. Jika n tidak habis dibagi 2 dan 3 maka n tidak habis dibagi 6. Dikasih dari PQ. Gunakan perumpamaan bendera yang tadi. Jika suatu bendera adalah bendera RI, maka ada warna merah pada bendera tersebut. P, yaitu bendera RI, dan Q, yaitu bendera yang ada warna merahnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dari video ini. Saya ucapkan banyak-banyak mohon maaf kepada Ibu dosen Aminatus Zuhra, STMT, selaku dosen pengapu. Mungkin ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.